Oke, selamat pagi semuanya. Senang sekali kita bisa bertemu walaupun secara virtual. Dan pada kali ini dalam seminar edukasi Wardaya, kali ini kita akan membicarakan tentang kuliah di Universitas Putra Malaysia serta meraih beasiswanya. Bagaimana mendapatkan atau admission offer dari UPM yang merupakan kampus universitas terbaik kedua di Malaysia. Nah, pada kali ini kami ada kedatangan ya. Selamat datang Ibu Nurlia dan Cik Nasruddin ya, dan sebagai narasumber dari admission UPM. Dan selain itu kami akan dari NP Education, yaitu Ibu Suci. Selamat pagi Bu ya. Dan nanti sesi tanya jawab akan dimoderasi oleh Pak Badrus ya. Oke, saya dengan Dr. Anton Wardaya, saya mengucapkan selamat datang dan kita akan mendengarkan langsung jika ada jika ada pertanyaan silakan langsung masukkan di YouTube chat ya, sehingga kami bisa menjawab langsung dengan dari narasumbernya langsung. Nah, sebelumnya kami mempersilakan Ibu Suci dari NP Education untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih Pak Anton atas kesempatannya. Terima kasih buat Wardaya College yang sudah memberikan kesempatan kami untuk memberikan berbagi sharing info tentang University Putra Malaysia. Nama saya Apriani Kurnia Suci. Tidak seperti Pak Anton yang udah full doktor, saya masih doktor kandidat. Oke. Semoga secepatnya menyusul Pak Anton. Amin. Kami sebagai NP Education adalah student agency yang memang mewakili University Malaysia untuk semua kegiatan University Malaysia di Indonesia. Kegiatannya apa saja? Satu adalah mengakomodir semua prospek students yang berkeinginan untuk melanjutkan kuliahnya di S1, S2 maupun S3 di Malaysia, terutama di University Putra Malaysia. Oke. Yang kedua adalah kami juga membantu menguruskan semua dokumentasi, semua administration, dan kemungkinan kesempatan-kesempatan scholarship baik dalam maupun luar negeri info-infonya. Jadi kami memang benar-benar membantu from start to end untuk student Indonesia yang berkeinginan untuk mendapatkan second option berkuliah di luar negeri, dekat dengan budaya yang lebih mirip, tapi dengan environment yang internasional. Dan UPM selalu setiap orang tua murid atau student kalau tanya ke kami, kalau UPM itu kelasnya nanti ada kelas reguler atau kelas internasional ya, atau dibagi? Tidak ya Bapak Ibu dan teman-teman. University Putra Malaysia definitely international university. Sudah nomor 2 terbaik di Malaysia, nomor 5 terbaik di Asia Tenggara, kalau nomor 4 ya di Asia Tenggara. Nomor 4. Oh sorry Puan Nur. Halo Puan Nur. Senang sangat bisa ketemu kembali. Oke, jadi nomor 4 di Asia, dan pokoknya kalau untuk ranking dan terutama untuk business school-nya udah dapat ACSB ya Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, dan betul. Juga ada medical dan segala macam, semua jurusannya memang termasuk yang top punya. Sudah rankingnya tertinggi. Dan untuk international students juga kebetulan populasinya paling banyak dari seluruh public university di Malaysia. Ya, compare dengan yang lain-lain, kebetulan memang paling banyak di Universitas Putra Malaysia. Jadi untuk dapetin international environment-nya sangat-sangat oke. Ada dari 53 negara kalau saya tidak salah ya, Puan Nur ya. Sekitar segitulah, ada sekitar 50 lebih negara, students yang datang dari negara tersebut ada di University Putra Malaysia. Nanti Puan Nurlia akan membantu menjelaskan lebih banyak lagi tentang University Putra Malaysia. Kalau dari saya cukup hanya bahwa kami akan membantu semua adminnya, kami adalah perpanjangan tangan dari University Putra Malaysia untuk semuanya. Jadi from A to Z sampai ke visa, sampai kalian berangkat, itu ada di tanggung jawab kami. Jadi nanti silahkan, kami sedang membuka jalur rapor, berikan kepada kami rapor semester 5 kalian, di screening,
dan kemudian IELTS. Nanti kami interview, setelah itu kami keluarkan rekomendasi. Rekomendasi kami akan teruskan kepada University Putra Malaysia. Setelah itu akan dikeluarkan offer letter, dan setelah itu siap mengurus visa dan lain-lain. Saya Ibu Apriani, nanti saya akan kasih kontaknya di chat room, kontak saya nomornya berapa, atau mungkin untuk email NP dan lain sebagainya. Itu saja Pak Anton, terima kasih banyak buat saya kembalikan kepada Pak Anton. Oke, terima kasih juga, sekali Bu Suci. Oke, mungkin saya share screen dulu ya sebelum masuk ke presentasi ini. Jadi kita akan mendengarkan tentang kuliah di Universitas Putra Malaysia dan meraih beasiswanya. Dan ini adalah info terbaru, kami akan Wardaya akan membuka Y Center yang yaitu lembaga penelitian dan pendalaman di bidang 7 sektor ini, yaitu data science dan artificial intelligence, entrepreneurship innovation, digital marketing, ya, arsitektur and urban design, renewable energy, finance and actuarial science, dan business analytics. Jadi ini adalah kelas-kelas yang kami buka untuk menjawab kebutuhan zaman sekarang, entrepreneurship innovation, arsitektur urban design. Dan kami akan menerima penerima siswa baru SMA Wardaya kelas 10 IPA dimulai bulan Juli ini ya, tahun 2021. Ya, dan kami akan mengadakan Indonesian Regional Competition 2021 jenjang SMA bidang studi matematika dan fisika untuk seluruh Indonesia. Untuk lebih lanjut tentang kami bisa terkonek dengan Wardaya call center dan Instagram dan media sosial kami yang lainnya. Nah, tanpa memperpanjang waktu lagi, kami akan persilahkan Puan Nur dan Cik Nasruddin untuk mempresentasikan tentang UPM. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Saya Puan Nuria binti Yahya, person in charge untuk undergraduate study yang akan keluarkan surat tawaran untuk anda semua yang ingin melanjutkan ke peringkat S1 atau peringkat bachelor di Malaysia panggil di Universiti Putra Malaysia. Bersama saya hari ini adalah saya punya Ketua Bahagian Kemasukan, iaitu Tuan Haji Nasruddin Yahya. Nama sama Nuria Yahya, Nasruddin Yahya, tapi kita orang bukan adik-beradik. Okey. Terima kasih, saya nak memperkenalkan berkenaan dengan UPM ya. Seperti yang semua tahu, tahun ini tahun 2001, walaupun kita dalam norma baru, tahun ini juga UPM menyambut kelahiran yang ke-50, iaitu Jubli Emas kalau di Malaysia panggil. Kita still lagi universiti muda, bawah 50 tahun. Okay. Seperti yang untuk makluman semua, Universiti Putra Malaysia merupakan universiti awam. Di Malaysia terdapat 20 universiti awam dan lebih 400 universiti swasta. Dan Universiti Putra Malaysia merupakan universiti yang kedua terbaik di Malaysia. Okay. Ini adalah kita punya vision. Puan Nuria tak nampak share Puan Nuria? Okey. Tak nampak. Nampak share. Sekejap ya. Nampak ya? Okey. Okey. Kita ada ini kita punya vision dan mission ya. Kita punya vision adalah to become a university of international reputation, untuk menjadi universiti yang berreputasi antarabangsa. Okey. Dan kita punya area adalah lebih kepada agriculture ya. Kita punya niche area kita. Ini untuk maklumat semua Universiti Putra Malaysia kita terletak di Selangor, iaitu lebih kurang 40 minit daripada bandara KLIA dan 30 minit daripada Kuala Lumpur. UPM ni terletak di tengah-tengah. Maksudnya daripada KLIA dia akan jumpa UPM dulu sebelum Kuala Lumpur. Kalau untuk pengetahuan semua, daripada kita punya ibu negara iaitu Putrajaya lebih kurang 15 minit saja daripada UPM. Okey, ini fakta ya berkenaan dengan UPM. Anda boleh saya tahu semua.
kita ada lebih menawarkan 157 degree program, tapi untuk antarabangsa kita tawarkan lebih 80 degree program. Kita ada 15 fakulti, 11 institut, 2 school, 1 akademi, dan kita punya staff lebih kurang 3,967. Okay. Program kita ada inbound program, exchange program atau outbound program. Maksudnya kita di UPM kita ada juga pelajar daripada universiti di seluruh dunia yang datang ke UPM untuk buat pertukaran pelajar. Dan kita punya academic staff lebih kurang 1,800 dan kebanyakan academic staff kita merupakan PhD holder. Okay? Dan kita ada lebih kurang 28,000 student. 40% adalah undergraduate, postgraduate dan 20% international. Okay? Dan datang daripada 80 buah negara. Untuk maklumat semua, UPM merupakan universiti terbesar di Malaysia. Kita punya keluasan lebih kurang 3,000 hektar ya. Okay. Ini ada kita punya ranking ya. Kita di tangga 132 World University Ranking. Di Asia tahun ini kita di tangga ke-28 di benua Asia. Okay. Kita juga tangga ke-10 World University Ranking under top 50. Okay, top 50 under 50 years old university. Dan juga kita adalah 12 subjek top 200 yang kita tawarkan by subjek ya. Yang ini kita punya yang pengiktirafan lain, iaitu Best Global University Award in Agriculture, third in Asia and first in Malaysia. Okay. Kita juga adalah Green Metric University. Yang ini kita punya kedudukan di Asia Tenggara. Untuk maklumat semua, tangga pertama di Asia Tenggara Singapura iaitu NUS, National University of Singapore. Yang kedua adalah Nanyang Technology University Singapore. Yang ketiga Malaysia, Universiti Malaya. Ini adalah universiti tertua di Malaysia. Dan yang keempat UPM. Okay. Nah, ini antara fakulti yang kita ada di UPM, 15 fakulti yang kita ada. Faculty of Agriculture, Science, kita ada Engineering, Educational Study, Food Science and Technology, Forestry and Environment. Kita ada Veterinary Medicine, Human Ecology, kita ada Modern Language and Communication, Design and Architecture, Medicine and Health Science, Computer Science and Information Technology, Biotechnology and Biomolecular Science, Faculty of Agriculture, Science and Forestry, and Faculty of Humanities, Management and Science. Faculty of Humanities terletak kita punya branch ya di Sarawak, di Bintulu, Sarawak. Dan kita ada 2 buah school iaitu School of Graduate Study yang ini menawarkan program S2 dan S3 dan kita ada juga School of Business and Economics. Sebelum ni dikenali sebagai Faculty of Economics. Okay, tahun 2021 kita tukar kepada school. Kita ada juga institut, 11 buah institut yang ini menawarkan program research. Untuk maklumat semua, UPM adalah sebuah university research di Malaysia. Di Malaysia kita ada 4 buah universiti yang sebagai research university. Okay. Kita ada juga Higher Education Center, itu di Institute of Bioscience, Institute of Tropical Forestry and Forestry Product, dan Institute of Tropical Agriculture and Food Security. Okay, yang ini kita punya akreditasi yang dapat antara 40 akreditasi yang dikira di seluruh dunia, iaitu AACSB, okay. Ini semua bachelor yang kita tawarkan masa yang mendapat pengiktirafan AACSB. Kita ada juga engineering faculty kita mendapat pengiktirafan daripada International Engineering Alliance ya, daripada Washington Accord. Kita ada juga TIAD untuk kita punya daripada US bagi program pendidikan. Kita ada juga pengiktirafan daripada Chartered Institute of Environment Health bagi program Bachelor of Science Environmental and Occupational Health. Kita juga mendapat pengiktirafan daripada Royal Society of Chemistry daripada UK untuk kita punya Bachelor of Science
chemistry, petroleum chemistry, industrial chemistry. Dan kita juga mendapat pengiktirafan daripada Institute of Biomedical Science UK untuk program. Oke, dan ya teman-teman, oke ya, sudah ya. Ya. Yang tertinggal, biarkan mereka masuk ke yang kurang dari. Nah, ini juga kita punya kolaboratif dengan antara universiti di seluruh dunia ya. Boleh tengok semua. Nah, ini juga. Yang ini kita punya mobility program. Kalau pelajar masuk ke UPM, kalau ingin belajar di luar negara, pelajar anak-anak semua boleh join kita punya mobility program untuk pertukaran ke lebih kurang 41 negara. Okey. Bukan hanya belajar di Malaysia tapi boleh merasa juga pengalaman untuk belajar di Jepun, di UK melalui program pertukaran pelajar ni. Okey. Sini kita punya sama satu program. Research, okey. Yang ini kita punya research cluster di UPM. Sebab universiti UPM adalah research university ya. Kita ada agriculture food, ini more kepada S2 dengan S3. Dan ini produk-produk yang dikeluarkan oleh UPM ya, yang dikomersialkan, yang dikaji oleh UPM. Okey. Ini antara produknya. Ini adalah pengiktirafan yang didapat oleh UPM ya. Okay, the best organisation National Intellectual Property Awards 2018. Okay, kita punya IP yang dikomersialkan. Okay. Yang ini kita punya committee engagement program yang kita buat ya oleh UPM. Nah, ini kita juga ada kerjasama dengan industri, itu kita ada kerjasama dengan AirAsia, kita ada juga kerjasama dengan Farm Press, dan yang ni susu ya, dan kita ada juga kerjasama dengan Malaysian Flour Mills Berhad. Kalau anak-anak semua boleh tengok, salah sebuah kapal terbang AirAsia ada lambang UPM. Okay. Ini juga alumni. Ada lebih 120,000 alumni di seluruh dunia. Okey, yang ni antara lebih 80 program yang kita tawarkan untuk pelajar bachelor ya, untuk S1. Kita ada dari tadi yang fakulti bisnes, kita ada 3 program, kita ada 4 program untuk bioteknologi, kita ada computer science 4 program, untuk architecture kita ada lebih kurang 3 program, architecture, landscape, industrial design. Kita ada juga environmental study 2 program. Kita ada educational study lebih kurang 8 program. Kita ada agriculture 5 program yang kita tawarkan untuk agriculture. Kita ada doktor perubatan veterina. Yang ini kita ada hospital sendiri, klinik sendiri di UPM ya. Kita ada juga kita tawarkan tahun 2021 kita tawarkan doktor perubatan untuk pelajar antarabangsa. Okey, sebelum ni kita memang tak tawarkan, kita hanya tawarkan kepada pelajar lokal sahaja. Sebab tahun 2020 UPM telah mempunyai hospital sendiri, hospital pengajar di UPM dalam UPM, okey. Sebab tu kita dah boleh tawarkan kepada antarabangsa. Okey. Kita ada juga forestry. Di UPM kita ada hutan simpan sendiri ya, dan air terjun. Okey. Kita ada juga Faculty of Human Ecology, ada Music, Human Development Science yang kita tawarkan. Kita ada juga 8 program engineering. Yang ini memang kita mendapat permintaan lah di kalangan pelajar antarabangsa dan juga tempatan. Dan kita ada juga Food Science and Technology. Okay, macam tadi kita keluarkan produk-produk kita based on food science. Kita ada juga Institut Halal ya. Kita ada juga Faculty of Science. Yang ini kita tawarkan dalam bidang sains. Okay. Untuk maklumat, duration of study untuk bachelor program kita ada 7 semester hingga 8 semester program dan juga 10 semester untuk doktor perubatan dan juga doktor perubatan veterina. Okay, foundation. Kita juga menawarkan foundation yang untuk international student. Kalau Indonesia, kalau SMA tu tak perlu foundation terus ke S1, tapi kalau SMP untuk masuk ke UPM, kalau tak nak ambil SMA boleh masuk kat sini foundation program. Itu 2 semester 1 tahun. Yang ini kita yuran pengajian ya. Yuran pengajian ni memang kita punya terjangkau lah. Memang murah.
untuk pelajar-pelajar semua. Daripada RM5,000 untuk satu semester hingga kepada yang paling mahal kita punya doktor perubatan veterina RM20,000 satu semester, dan juga untuk doktor perubatan lebih kurang RM50,000 satu semester. Ini adalah RM ya, boleh convert sendiri pada USD dan juga rupiah. Ini untuk syarat kemasukan ke program S1, program bachelor ya. Untuk pelajar daripada Indonesia mestilah mempunyai ijazah SMA ataupun ijazah sekolah menengah umum, iaitu bersamaan dengan 12 tahun belajar ya, ataupun mempunyai diploma dengan CGPA lebih kurang 3.0 dan juga memenuhi spesifik program requirements. Ini macam serta-serta program yang saya nyatakan tadi, ada juga perlu memenuhi lulus temuduga. Okey, temuduga sekarang ni kita international, dari dulu lagi memang kita tak buat face to face. Kita buat sama ada Skype, Zoom, okey, bergantung pada fakulti masing-masing. Yang ini English requirement ya yang kita perlukan untuk masuk ke bachelor. Tapi kalau macam anak-anak semua nak masuk ke UPM tapi belum mengambil ujian bahasa Inggeris, boleh memohon terlebih dahulu dan UPM akan mengeluarkan, kalau memenuhi syarat kemasukan masuk tadi, kita akan keluarkan provisional offer, conditional offer ya. Selepas ada bahasa Inggeris, sebelum universiti buka semester bermula, baru submit pun boleh. Okey. Ni IELTS dia 5.5 hingga 6.0 ke atas ya. Maksudnya ada certain program tu kita boleh terima dengan skor 5.5. Ada certain program kita perlukan 6.0. Dan begitu juga dengan TOEFL, kita terima TOEFL PBT, IBT dan CBT. Okey. Dan juga MUET kita terima 3 dan ke atas. Tapi ada certain program kita perlukan 4, macam doktor perubatan 4 dan ke atas, engineering. Okay. Kita ada juga sebenarnya bahasa Inggeris di UPM sendiri, itu Certified Intensive English Program, yang kita skor yang diperlukan adalah 107 hingga 109 dan ke atas. Dan untuk pelajar-pelajar yang mengambil A-level ataupun international school yang mana sekolah dalam bahasa Inggeris dikecualikan daripada bahasa Inggeris ya. Yang ini dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelajar yang ni, kita perlukan academic certificate iaitu ijazah SMA. Kita ni tak perlu translate ya untuk Indonesia. Kita perlukan pasport, detail page tu at least kena 2 tahun sebelum expired. Okay. Sebab pelajar daripada Indonesia, immigration akan bagi 2 tahun student pass ataupun 4 tahun bergantung pada program. Sebab tu kita perlukan pasport itu mestilah 2 tahun valid. Okay. Dan satu lagi kita perlukan macam tadi Certified of Copy English Language Certificate, IELTS, TOEFL atau TOEFL PBT, TOEFL IBT. Yang ini boleh submit kemudian ataupun dah ada boleh submit terus. Dan juga financial statement. Financial statement ni kita perlukan untuk menunjukkan pelajar boleh bayar at least 1 semester. Okay. Dan juga satu lagi kita perlukan adalah processing fee USD $65 ya. Boleh bayar melalui payment gateway ataupun kita ada panggil Flywire sekarang ni. Okay, Flywire, ataupun kita boleh bayar direct transfer kepada UPM. Ini nombor akaun dia lah. Semua dokumen-dokumen ni perlu di-emailkan kepada admission ug.upm.edu.my ataupun boleh hantar, kalau pelajar daripada Indonesia, hantar melalui kita punya ejen sah di Indonesia, itu NP Education. Okay. NP Education banyak membantu UPM dalam merekrut pelajar daripada Indonesia sejak tahun 2014 lagi. Okay, yang ni kita punya permohonan online. Kita buka untuk next intake adalah Oktober intake. Okey, pelajar boleh mula memohon, saya buka 1 Mac ya. 1 Mac iaitu Isnin nanti sehingga 30 Julai. Okey, sebab kita ada limit kita terima, sebab pelajar-pelajar daripada luar negara perlu memohon visa approval letter sebelum boleh masuk. Jadi visa approval letter dia ada serta-serta tempoh lah, kalau dokumen lengkap, cantik semua, tak ada masalah,
InsyaAllah dalam masa kurang 2 minggu dah boleh dapat visa. Tapi ada bermasalah tu memang lambat sikit lah. Okay. Tapi untuk pandemik ni kita perlukan at least sebab kelas online, at least EMGS approval letter dah boleh belajar secara online lah. Kerajaan Malaysia tahun ini dah buka border untuk pelajar daripada luar negara untuk datang ke Malaysia yang ada kerana kelas ada yang face to face, ada yang online, okay. Tapi untuk pelajar baru semuanya online. Ibu Nolia, ada correction sikit tadi kot. Ya, okay. Yang tadi 1 Mei atau 1 March? First March, saya sebut dia first March. Memang saya tak kat sini 1 Mei, tapi untuk tahun ni saya buka awal 1 March. Nanti saya betulkan balik sebab yang ni memang kita punya standard dia kita buka Mei ataupun April, tapi untuk ni kita buka awal sikit lah supaya pelajar boleh memohon sebab saya terima banyak email suruh minta untuk memohon awal. Okay. Ini kalau ada masalah, ada pertanyaan boleh hubungi kita punya representative di UPM di Indonesia, itu NP Education yang beralamat di Wisma Cordel ya. Ini nombor telefon, boleh hubungi Ibu Suci ataupun Ibu Reni ataupun emailkan ke upm.indonesia@yahoo.com ataupun boleh terus hubungi UPM pun boleh. Okay, itu sahaja daripada saya ya. Atau pertambahan daripada Tuan Haji Nasruddin. Okay, terima kasih Mulia. Tak ada tambahan. Tak apa. Okay. Kita tengok soal jawab nanti. Seberang tanyaan boleh insyaAllah saya cuba jawab dan harap dapat bertemu anda semua di UPN secara maya ataupun secara face to face nanti. InsyaAllah. Ya, kembali kepada Dr. Anton ya, Dr. Anton. Oke, terima kasih Ibu Puan Nurlia ya untuk presentasinya yang luar biasa. Ya mungkin kita akan mulai sesi tanya jawab ya, Bu. Yang akan dimoderasi sama Pak Badrus. Silakan. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan ditanyakan di YouTube chat ya. Di YouTube chat. Jadi kami bisa langsung bertanya kepada narasumber ya. Oke. Mungkin ini Bu ada pertanyaan. Oke. Bentar. Halo Pak Anton. Iya. Ya, oke. Sebelumnya selamat pagi. Perkenalkan nama saya Badrus Syamsi. Oke, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para peserta di sini. Saya ambil acak. Yang pertama di sini ada pertanyaan. Bagaimana sistem pembelajaran dari UPM di masa pandemi seperti sekarang? Apakah wajib harus ke Malaysianya kalau misal diterima nantinya atau boleh di Indonesia secara online? Terima kasih. Terima kasih ya. Untuk kemasukan kita sebenarnya bergantung kepada kita punya kerajaan punya arahan dari masa ke semasa. Untuk tahun 2021, semesta Mac nanti kita dah boleh benarkan pelajar daripada luar negara, sama ada pelajar baru ataupun pelajar current student untuk kembali ke kampus, kecuali pelajar daripada negara UK. Sebab yang negara lain semua boleh datang, tapi pembelajaran untuk pelajar baharu adalah secara online sahaja. Manakala kita galakkan pelajar yang lama datang sebab yang memerlukan kuliah dan amali, yang itu kalau yang memerlukan face to face. Yang lain semua secara online. Maksudnya kalau pelajar current tu dia ada hybrid. Ada online, ada face to face. Sebab kelas kita, kerajaan kita benarkan hanya 30% untuk berada di kampus dalam satu masa. Kalau pelajar datang juga, kalau macam kelas tu online, walaupun datang Malaysia, perlu ikuti secara online. Okay, saya menjawab ke? Terima kasih Bu. Sama. Ini ada mungkin tambahan daripada saya. Ya. Okay, untuk makluman, maknanya semester Mac ni kita semua yang budak tahun pertama yang masuk baru akan secara online sahaja.
Jadi intake March saya rasa online, semua online. Kecuali pelajar-pelajar yang current ikut cohort. Maknanya yang seperti diberi maklumkan tadi, pelajar yang memerlukan amali, praktikal, dia diwajibkan masuk ke kampus. So intake yang baru ini untuk international semua ada secara online. Puan ya? Ya, bang. Untuk yang March ni semua secara online. Kalau untuk next Oktober kita masih lagi menunggu kerajaan kita punya announcement lah semasa ke semasa. Oke, baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di sini pertanyaan yang kedua yang diajukan, dalam proses pembelajaran di UPM nanti, itu kira-kira yang dipakai bahasanya tuh bahasa Inggris atau pakai bahasa Malaysia ya? Atau gimana? Terima kasih. Untuk soalan kedua, sebab di Malaysia dia pengajaran dia tak sama di Indonesia, maksud dia boleh pilih kelas antarabangsa ataupun kelas bahasa Indonesia. Di Malaysia, once ada satu international student, kelas semua dalam bahasa Inggeris. Kecuali kalau masuk kelas bahasa Melayu. Tapi pelajar Indonesia kita boleh pengecualian untuk kelas bahasa Melayu. Tak perlu ambil, boleh gantikan dengan subjek lain. Cuma kelas dalam bahasa Inggeris. Amali semua, sebab kalau macam contoh ada kelas, sebab kita boleh pilih juga kelas macam ada certain kelas subjek tu diadakan bahasa Melayu, dan juga sebab kita dalam satu subjek di banyak kelas, boleh pilih grup yang mana. Tapi untuk international akan channelkan grup yang bahasa Inggeris. Dia masih tak perlu risau untuk bahasa. Memang bahasa Inggeris. Thank you. Responnya Ibu Nurlia. Okay. Selanjutnya mungkin ke pertanyaan yang ketiga. Di sini pertanyaannya, di sini nanyanya, apakah universitas di Malaysia ini menerima program non-linear untuk S2 ya, untuk magister? Misalnya yang sebelumnya bachelor dari fisika pengen melanjutkan ke administrasi bisnis. Seperti itu. Fisika. Kalau biasanya kalau macam bisnes kita terima macam dia punya apa ni daripada bachelor tu yang sama. Oh. Berarti harus linear ya Ibu ya? Ya, linear. Maaf sekarang saya tak berapa nak faham. Pertanyaan yang ketiga Ibu, untuk Faculty of Medicine, kiranya ada beasiswa yang disediakan nggak ya untuk pelajar Indonesia? Untuk makluman semua, UPM memang tidak menawarkan sebab kita public university. Untuk S2 kan untuk S1 kita memang tak ada beasiswa. Pelajar boleh cari sendiri. Untuk S2 dengan S3 pelajar boleh, kita ada putra sarjana, boleh memohon lah. Boleh memohon. Jadi berarti simpulannya dari UPM tak ada ini ya, tak ada S1 memang beasiswa yang disediakan ya? Ya, untuk UPM untuk S1 memang tak ada. Untuk S2, S3 ada. Tapi kena rebut lah peluang, tapi tempat dia limited lah. Oke, baik. Pertanyaan yang selanjutnya, saya ingin bertanya mengenai scholarship. Maaf. Gini, kalau boleh saya menambahkan soal scholarship. Ya, boleh. Boleh, Bu. Kalau scholarship sebenarnya bisa apply dari Indonesia, untuk S1 bisa apply dari Indonesia maupun nanti setelah berjalan. Beasiswanya setelah kuliah berjalan. Jadi kayak beasiswa prestasi gitu. Sebelum berangkat dari Indonesia ada dari Khazanah, ada dari Petronas, banyak. Jadi nanti kalau teman-teman memang ada yang berminat S1 mencari beasiswa, kalau IELTS-nya di atas 7,5 kita bantu deh. Kita coba carikan ya nanti kayak Khazanah atau ada beberapa sih dari Indonesia, atau nanti kalau sudah berjalan semester 2 dan 3 kalau sangat berprestasi itu banyak. Alhamdulillah anak saya juga dapat. Anak saya kebetulan di UPM di Business Management. Di Business Administration. Ini sekarang masuk ke semester 4. Kemarin sempat dapat kayak beasiswa untuk living cost, terus sekarang lagi apply untuk beasiswa yang full. Itu banyak perusahaan-perusahaan kayak Bank Niaga, CIMB gitu, and then Maybank, banyak juga kok yang memberikan. Tapi memang tergantung jurusan-jurusannya.
Jadi kalau memang ke bisnis biasanya banyak perusahaan-perusahaan kayak banking, kayak gitu-gitu. Kalau misalnya engineering mungkin seperti Petronas, tapi memang tahun ini karena COVID banyak yang tidak menawarkan. Karena memang keadaan ekonomi tidak terlalu bagus ya, tapi mudah-mudahan 2021 ini sudah kembali lagi seperti semula. Insya September Allah. mudah-mudahan sudah banyak lagi. Amin. Ya, Pak Tuan Nazril, apa kabar? Gitu ya. Amin, Terus amin. nanti Amin. ya, kalau S2, S3 memang banyak teman-teman saya sedang Betul. mengirim semester ini, Maret ini kami mengirim sekitar 10 orang, ada S2 dan S3, semua rata-rata beasiswa. Bahkan ada satu yang dapat dari Kementerian Malaysia. Alhamdulillah. Alhamdulillah satu. Jadi memang banyak sih teman-teman. Dan saya percaya kebetulan Tuan Nasril, anak Wardaya ini keren semua. Anak-anak Wardaya ini kebanyakan memang pemenang Olympic Science, Math gitu. Memang mereka jago matematikanya dan IELTS-nya rata-rata 7. Alhamdulillah. That's why kita benar-benar feeling honor. Dikasih Terima kasihlah Bu kerana memilih UPM. Iya, dikasih bagus tuh. Benar. Sama Dr. Anton, terima kasih Nasruddin. banyak. Jadi mudah-mudahan itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Nanti saya punya listnya. Kalau memang ada yang berminat, minta listnya. Siapa tahu bisa apply untuk yang scholarship, bisa saya bantu. Terima kasih banyak. Itu tambahannya. Oh ya, mungkin ke Ibu Apriani itu langsung ada dibalas lagi. Kiranya untuk pengajuan dan syaratnya itu apa aja Ibu katanya? Yang pasti nilai ijazah, karena kita kan udah ijazah ya. Jadi kebanyakan sih bukanya itu sekitaran Oktober. Memang kalau untuk yang sekarang udah lewat Oktober tahun lalu ya. Oktober untuk September depannya gitu. Jadi kalau untuk yang pre maksudnya mau keberangkatan sudah sayangnya sudah tidak bisa, kan kebanyakan Oktober bukanya kalau untuk beasiswa S1. Nah, jadi yang tertinggal adalah beasiswa berjalan nanti pada saat mereka semester 2 udah dapat GPA. Nah, itu udah banyak yang mengajukan. GPA-nya harus di atas 3,5 kalau mau apply beasiswa. 3,5. Maksudnya kalau bila result, ya Bu ya? Iya, result. Iya, GPA. Result semester 1 itu menjadi buktilah, evident bahwa budak ni boleh mohon. And of course IELTS-nya memang ya usahakanlah 7 atau 7,5 yang di atas rata-rata. Jadi show off yourself gitu. 6 sebenarnya tak masalah untuk apply beasiswa, tapi kan competition-nya very high kan. Jadi kalau kita punya lebih, kemudian ada lagi kalau kita social activity itu boleh, itu juga menjadi penambahan. And of course motivation letter, kenapa pengen memajukan diri, kenapa pengen sekolah di Malaysia, kenapa ingin scholarship, sama sih pada dasarnya mirip. Semua scholarship requirement-nya mirip. Begitu Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Apriani. Pak Badrus ya. Iya Ibu. Tadi itu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, terima kasih. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman jawaban dari Ibu Apriani. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya mungkin. Di sini ada pertanyaan untuk program undergraduate. Kira-kira ada nggak ya tes masuknya? Seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, yang perlukan tes masuk itu bukan tes lah, kita panggil temu duga, interview. Okay? Macam architecture perlu temu duga, macam doktor perubatan kena temu duga, medicine, doktor perubatan veterina perlu temu duga. Untuk kita punya tester program perlukan temu duga. Ada juga lagi macam program nutrition, dietetik, yang tu perlukan aerospace juga ya kalau tak salah Puan Nur ya. Tak perlu. Aerospace tak perlu. Engineering tak perlu Bu. Oke. Engineering tak perlu. Cuma yang macam itulah yang perlukan temu duga. Iya, selebihnya berdasarkan rekomendasi kami dari awal kami sudah screening. Jadi sudah screening nilai rapor dan mungkin nanti nilai ijazah kalau ada yang memberikan kalau mau daftarnya di bulan Mei berarti harus sudah nilai ijazah. Tapi kalau di bulan-bulan sekarang nih hanya nilai rapor semester 5 saja tak apa, nanti kami screening. Kemudian kami lihat IELTS-nya, kemudian nanti kami akan interview students-nya dan kami akan memberikan penilaian apakah kami berani merekomendasi atau tidak.
Kalau NP Education sudah merekomendasikan, kemudian kami akan lanjutkan ke divisinya Puan Nur. Nah, nanti kalau oke semua akan keluarlah offer letter. Kecuali dari yang, jadi kalau kecuali yang disebutkan nama Puan Nur tadi, semua stop di rekomendasi kami. Tapi kalau di luar itu, seperti yang disebutkan Puan Nur, harus tambahan ada interview. Jadi pada dasarnya tanpa tes lah, cuma screening saja. Tapi kalau interview di saya, di kami tidak berani, ya kami tidak lanjutkan juga. Macam dokter tapi kata perubatan. saya oke. Silakan Puan Nur. Macam kita perlukan interview ni berkenaan program-program yang mendapat permintaan yang tinggi dan juga perlukan confidence level yang lebih daripada pelajar, dan kita juga untuk minat pelajar. Macam contoh architecture, kita nak tengok pelajar tu pandai melukis ke tak, dia punya keyakinan dia macam mana. Lepas tu macam doktor perubatan juga tempat dia terhad. Jadinya kita nak calon yang yang lebih lah layak daripada calon-calon yang memohon. Sebab tu kita perlukan interview. Okay. Itu saja. Ada lagi soalannya, pertanyaan? Pertanyaannya sudah tidak ada lagi ternyata Ibu Nurlia. Yang mungkin ada yang ingin disampaikan lagi saya tambah sikit lah. Yang perlukan interview tadi, fakulti akan berhubung. Kita tak akan bagi surat tawaran. Kalau betul kita dah layak pelajar, fakulti akan berhubung sendiri dengan pelajar untuk interview. Macam contoh pelajar tempatan, dia ada time tertutup untuk interview, tapi untuk pelajar antarabangsa international, dia macam terbuka lah. Dia tak ada tempoh-tempoh. Fakulti akan panggil direct pelajar. Itu saja. Oke, baik. Itu saja sih kayaknya pertanyaan yang udah diajukan oleh teman-teman. Mungkin dari Bapak Nasruddin atau dari Ibu Apriani, kira-kira ada yang ingin ditambahkan lagi tak? Oke, daripada saya, jadi saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak penganjur yang menganjurkan program ini. Saya rasa sangat baik, ya. Sangat baik. InsyaAllah kita semoga ramai lagi pelajar-pelajar yang cemerlang dari Indonesia. Amin. Indonesia yang tak dapat pergi ke US ke UK ke, pilihlah UPM sebagai pilihan pertama mereka, menggantikan di universiti di US ataupun di UK, di Australia. Jadi perbelanjaan kalau ditengok daripada tabel yang Puan Nurlia tunjukkan tadi, memang termurah di Malaysia, UPM. Jadi pilihlah UPM, come to UPM. Itu saja deh. Come to UPM. Ketimbangan, marketer banget. Mudah, bahasanya mudah, makanannya mudah, cost of living-nya rendah. Ibu Suri ada anak di sini kan? Iya, that's why saya masukkan anak saya ke sana. Testimoni Bu dari orang tua gimana Bu? Testimoni pun ada. Iya, dari Ibu Suci. Ya, testimoni. Ya, dong. Yang penting first semester dia kena score, Pak, ya. First semester dia kena score, kemudian dia boleh apply untuk scholarship. Iya. Tapi pokoknya kalau udah ada keluar nilai GPA atau atau GPS semesternya, itu bisa aku. Bisa. Yang penting nilainya di atas 3,5. Betul. Terus dan keuntungan lagi kalau di UPM ini bebas belajar bahasa sebanyak 85 bahasa. Anak saya udah belajar macam-macam. Bahasa Myanmar, bahasa Turki, bahasa Mandarin, apa aja karena gratis kan. Boleh ambil. Dan ekstrakurikulernya pun ini yang amazing ya. Saya baru tahu ada satu kampus yang ekstrakurikulernya ada rugby dan berkuda. Yang lainnya kalau panahan, berenang, ada golf juga, itu udah biasa ya. Tapi ini ada berkuda loh. Jadi karena kan kebetulan UPM ada ini kan, ada garden berkuda, kuda, sapi, kambing ya kan? Jadi senang sangat melihatnya gitu ya kan. Anak saya nggak pernah yang namanya olahraga, belajar panahan lah, belajar berkuda lah, ada macam-macam, mumpung gratis mah di sini katanya. Begitu jadi, Bapak Ibu. Jadi kalau untuk leisure, untuk sport memang sangat mendukung. Apalagi kalau yang suka jogging, 3.300 hektar loh luasnya, silahkan jogging. Kampus hijau.
Sayur tangan sendiri. Durian ya, ada kebun durian sendiri. Iya. Oh, dan juga home of atlet ya. Iya, Emang sekolah buat atlet ya, atlet nasional ya, kalau saya tidak salah punya ya. Olimpik semua ada di UPM, khusus masa UPM. Iya. Kita ada MOU dengan Majlis Sukan Negara. So majority of our athlete memilih UPM sebab kita jaga kebajikan mereka. Kebajikan mereka maksudnya dia tidak ada tempoh untuk bergraduat. Boleh extend sampailah yang sampai 12 semester pun ada. Itu kelebihan di UPM lah. Sebab kita ada MOU. Special program ya. Kita jaga kebajikan mereka, Bu. Oke. Alright. Plus tambahan asrama atau college ada 18 college asrama. Iya. Termasuk ada satu yang ada yang residensinya mirip kayak apartemen namanya One Putra Resident. Jadi kalau untuk college itu memang banyak sekali ya Bapak Ibu dan adik-adik dan teman-teman semua. Jadi memang fasilitinya setiap college ada futsalnya, ada lapangan sepak bola. Rata-rata college punya lapangan sepak bola, coba saking luasnya ya. Lapangan sepak bola itu untuk soccer punya, ada rugby, kemudian ada futsal. Nah, ada yang sekarang suka futsal, tenis. Kebetulan di tempat anak saya di KMR itu ada tenis, ada futsal, ada lapangan sepak bola. Nge-gymnya tak ada, gym mesti di college sebelah. Kita ada di stadium. Kita ada stadium sendiri, ada gym. Ada stadium juga. Benar. Begitu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, itu dari saya. Jadi untuk living cost sangat murah, sekitar Rp1.000 satu bulan, itu udah termasuk asrama, makan, dan lain-lain. Itu yang the minimum cost-nya kalau untuk standar ya rata-rata. Tapi bulan-bulan ini saya kirim anak saya cuma 800 cukup. Demikian. Terima kasih loh Pak Anton, Pak Badrus, Puan Nur, ya Tuan Nazril, terima kasih banyak semuanya. Ya, sama-sama. Untuk tambahan, saya tambah sikit ya. Kalau macam kita nak ambil dekat UPM, kita ada maksimum 20 kredit, tapi pelajar boleh ambil lebih. Maksudnya berapa kredit yang diambil, dia punya yuran tetap sama, by semester. Ambil sikit kredit ataupun banyak kredit, yurannya sama saja. Kita kira by semester, bukan by subject. Yang itulah yang kelebihannya lah. Kecuali macam kalau pelajar tertinggal, kita boleh ada third semester. Third semester ni macam contoh untuk pelajar yang dekat nak graduate, yang itu kita kira bayaran dia by subject. Tapi kalau semester 1, semester 2 memang kita kira lamsan. Sama ada ambil 20 kredit, 12 kredit yang minima, pelajar bayar yang sama yurannya. Tak ada tambahan. Kalau macam contoh, macam Ibu cakap tadi, mahu belajar bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Spain, bahasa Perancis, semua tu percuma. Tambah je dalam kredit semasa mendaftar subjek. Itu saja tambahan itu saya. Oke, baik. Terima kasih atas tambahannya Bu Nurlia dan Ibu Apriani, Bapak Nasruddin juga. Semua pertanyaan saya rasa sudah terjawab ya teman-teman ya. Terakhir kali lagi mungkin ditanyakan kembali, ada yang ingin ditambahin lagi tak dari Bu Nurlia, Nasruddin dan Ibu Apriani? Tak ada Pak Badrus. Kita jumpa di UPM nanti. Oke, baik. Ya, udah. Terima kasih Pak Badrus. Sudah cukup sepertinya. Baik, untuk Panton mungkin gimana Panton? Wardaya, thank you. Ya, sama-sama Ibu Suci, Puan Nurlia, sama Cik Nasruddin ya. Terima kasih sudah membawakan webinar tentang kuliah di UPM ya. Oke, terima kasih. Ya, silakan Pak Badrus. Baik, terima kasih semuanya ya. Terima kasih kepada Pak Anton menyempatkan waktunya. Terima kasih juga ke Bapak Nasruddin, Ibu Nurlia, Ibu Apriani. Terima kasih juga ke pihak UPM semuanya gitu dan NP Education. Mungkin saya rasa webinar kali ini saya tutup sampai di sini. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat pagi.